Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa sallallahu ala nabiyil ummi wa alihi wa sallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, berkatalah yang benar, atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya, hormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Hadirin rahimakumullah, hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir. Allah itu adalah sesuatu yang gaib. Keberadaan Allah tidak bisa disaksikan dengan panca indera kita. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu seseorang yang meyakini terhadap sesuatu yang gaib. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Ya, hari akhir, ya, hari kiamat. Kita harus yakin bahwa pada saatnya nanti as-sa'ah, ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu as-sa'ah itu dimaknai sebagai hari kiamat, ya. Sesuatu kejadian yang menakutkan, yaitu goncangan bumi yang luar biasa, sampai-sampai digambarkan seorang ibu itu lupa dengan bayinya karena keadaan itu sangat menakutkan luar biasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat, yang pertama berkatalah yang baik atau diam. Yang kedua, hormatilah sinten Pak? Tetangga, ya, jarohu. Yang ketiga, hormati tamu, ya, atau muliakan tamunya. Maka ibu bapak hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibenci oleh masyarakat kafir Quraisy, bahkan sampai kemudian ada rencana untuk membunuh beliau, ya. Kebencian itu tidak didasarkan bukan karena Rasulullah itu suka berkata dusta, tidak. Bukan karena ucapan Rasulullah itu nyelekit, ya. Kenapa nyelekit, Bu? Ya, perkataannya itu, ya, masuk sampai ke dalam hati, ya, menyakitkan, ya. Bukan juga karena Rasulullah itu tidak bisa menghormati tetangganya atau tamunya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy karena mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Buktinya apa? Ketika Rasulullah hendak hijrah ke Madinah, ya, maka Rasul nitip pesan kepada Ali, wahai Ali, tolong barang ini kasihkan kepada si fulan, yang ini kasihkan kepada si fulan, ini kasihkan kepada si fulan, ya. Artinya orang-orang di sekitar Nabi, tetangga Nabi itu ketika melakukan perjalanan yang jauh, membutuhkan waktu berhari-hari, niku lebih tenang menitipkan barang berharganya itu kepada Nabi. Sehingga tidak mungkin kalau Nabi itu orang yang berdusta kemudian orang-orang itu merasa tenang menitipkan barangnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pernah suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di ruang tamu beliau dengan para sahabat, kemudian ada orang asing ya mengetuk pintu, kemudian mengucapkan salam dan minta pertolongan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka melihat orang ini dari fisiknya kok sepertinya sangat membutuhkan sesuatu untuk dimakan, maka Nabi kemudian masuk ke dalam rumahnya, matur kepada istri beliau ya. Katanya Nabi, apakah ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada tamu kita ini ya. Maka katanya Aisyah, ya Nabi, kita tidak punya apa-apa kecuali hanya air minum yang bisa disuguhkan. Maka mendengar ucapan istrinya seperti itu, Rasulullah wajahnya kecewa karena tidak bisa membantu. Akhirnya kemudian beliau kembali lagi ke ruang tamunya, menyampaikan kepada sahabat yang hadir di situ, adakah di antara kalian yang bisa menjamu kita ini ya? Maka insya Allah kalian akan dimuliakan oleh Allah. Maka di antara sahabat itu ada satu sahabat yang ngacung, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Ya Nabi, biar saya yang menjamu tamu kita ini. Diajak pulang Pak ya. Diajak pulang ya. Sampai rumah, di ruang tamunya dipersilakan duduk. Kemudian Abu Ayyub masuk ke dalam rumahnya, matur kepada istrinya, wahai istriku, ada nggak sesuatu yang bisa kita berikan dengan tamu kita ini ya. Ini Rasul mengamanahkan kepada saya untuk memuliakan tamu kita ini. Maka katanya istrinya, ada makanan tetapi hanya satu, dan ini untuk jatah makan anak kita malam hari ini ya. Ya kinten-kinten Pak ya. Kita bawa tamu ya, tidak jelas, tidak kenal ya. Kita bawa dia ke rumah, kemudian kita bilang ke istri kita, jawabannya seperti itu ya. Kira-kira istrinya dikasihkan anaknya apa tamu nih Pak? Nggih Bu? Bu? Makanannya kalau cuma satu, kinten-kinten dikasihkan tamunya apa anaknya? Ya, rata-rata anak iya. Mosok iya anak orang mangan kok dikekno wong liya ya. Maka singkat cerita, diskusi Abu Ayyub dengan istrinya, kemudian katanya Abu Ayyub, ya sudah gini aja, anak kita bujuk untuk segera tidur ben lali, enggak maem, biar makanannya kita kasihkan tamu kita. Lalu bagaimana, ini makanannya cuma satu ya. Maka katanya Abu Ayyub, ya sudah, siapkan 2 piring, 1 piring kosong, 1 piring ada isinya. Nanti ketika tak kasih kode, lilinnya kamu matikan, biar ketika makanan itu dimakan oleh tamu kita tidak melihat bahwa saya itu piringnya tidak ada makanan ya, hanya bunyi sendok sama piring itu aja ya. Maka itu dilakukan. Singkat cerita dimudahkan oleh Allah ya. Besok paginya ya Abu Ayyub ketemu dengan Nabi ya. Pertanyaannya, kira-kira Abu Ayyub cerita mboten Pak kejadian tadi malam itu? Kinten-kinten. Kalau kita mungkin cerita ya. Ya Rasulullah, tadi malam tamu kita sudah saya jamu ya Rasul, meskipun makanannya cuma satu, saya rela anak saya tidak makan ya. Mungkin kita seperti itu. Abu Ayyub mboten Pak, diam ya, tidak cerita kepada Nabi. Khawatir mungkin kalau kebaikannya itu kemudian menjadikan ujub, takabur, yang itu tidak mendapatkan keridhaan Allah. Abu Ayyub diam. Maka kemudian justru Rasulullah yang menghampiri Abu Ayyub dengan tersenyum. Rasul menyampaikan, wahai Abu Ayyub, sesungguhnya Allah memuji dengan apa yang kalian lakukan tadi malam ya. Maka Bapak hadirin, dari potret kisah Rasul dan para sahabat ini kita melihat bahwa Rasulullah dengan para sahabat ya itu sangat memuliakan orang lain ya. Dan potret kehidupan sahabat itu ternyata yang dinamakan sumber kebahagiaan itu adalah mendapatkan rizki. Dan rizki itu tidak mesti sesuatu yang nampak kelihatan, mboten mesti uang, mboten mesti kalau kita waliman itu dapat apa Pak? Dapat berkat ya, bukan itu. Tidak hanya itu ya.
Tetapi ketika beliau, para sahabat ya dan Rasul ya, ketika kemudian ditakdir oleh Allah bisa melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu mereka anggap sebagai bagian dari rizki. Sehingga Abu Ayyub begitu bersemangat ketika Rasul menawarkan siapa yang bisa memuliakan tamu kita ini. Maka di sini kita belajar ya, bahwa ternyata kebahagiaan para sahabat itu ketika mereka itu ditakdir oleh Allah menjadi pelaku-pelaku kebaikan, kemudian bisa melaksanakan kebaikan. Seperti saya pada malam hari ini ditakdir oleh Allah bisa menyampaikan risalah Rasulullah, ini adalah bagian dari rizki, kenikmatan. Jenengan kemudian ditakdir oleh Allah bisa hadir di masjid ini, itu adalah rizki. Kita kemudian di rumah bisa tilawah membaca Quran, itu adalah rizki. Maka ketika kita menganggap bahwa itu adalah rizki dari Allah, kemudian kita merasa bahagia ketika melakukan kebaikan itu, maka kita akan mendapati ibadah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bukan karena beban, tetapi karena kebahagiaan. Maka disinilah hadirin rahimakumullah, saya menemukan jawaban kenapa ketika Rasul kemudian ditegur oleh Aisyah karena beliau itu kakinya bengkak, begitu luar biasanya ibadah beliau. Ya Nabi, kenapa jenengan kok begitu luar biasa ibadah padahal jenengan itu maksum, pun dijamin masuk surga, kenapa kok begitu repot-repot beribadah sampai seberat itu? Maka katanya Nabi, tidak bisakah aku menjadi hamba yang bersyukur ya. Maka sebagai penutup di dalam surah nomor 16 ayat 97 surah An-Nahl, di situ Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ya. Man 'amila amalan shalih ya. Barang siapa yang beramal sholih ya, baik itu dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min ya, sedangkan dia ditakdir oleh Allah sebagai seorang yang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang baik ya. Kehidupan yang baik itu artinya kehidupan yang menjadikan kita itu sakinah, yang menjadikan kita itu tenang, yang menjadikan kita itu bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kemudian katanya Allah, akan aku balas mereka dengan pahala yang lebih baik daripada kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Maka ibu bapak hadirin, mari kita biasakan bahagia itu dengan alasan-alasan yang sederhana ketika kita kemudian ditakdir oleh Allah bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi pun susah-susah mendefinisikan kebahagiaan, harus makan di tempat tertentu, harus piknik ke tempat tertentu, karena ternyata kebahagiaan itu ada dekat kita, ada di sekitar kita. Apa itu? Ketika kita ditakdir oleh Allah menjadi orang baik, ketika kita ditakdir oleh Allah bisa mudah melakukan kebaikan, bertemu dengan orang-orang yang baik, karena kebaikan-kebaikan itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, magnet ibadah itu dikuatkan oleh Allah. Maka tidak aneh kalau di bulan Ramadan ini masjid lebih ramai daripada di luar bulan Ramadan. Semangat beribadah lebih kuat daripada di luar bulan Ramadan. Artinya ketika bulan Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengasah ibadah kepada Allah, insya Allah di luar bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, kita akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tetapi bulan Ramadan kita tidak mampu melangkahkan kaki kita ke masjid, tidak mampu membuka mushaf untuk membaca Al-Quran, untuk menghatamkan Al-Quran, maka yakinlah di luar bulan Ramadan itu jauh lebih susah.
Maka mari kita syukuri, alhamdulillah sampai dengan malam hari ini kula jenengan dimudahkan oleh Allah. Pertama diberikan rezeki berupa kesehatan. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka semoga Ramadan ini menjadikan kita manusia-manusia lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita